Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Salam damai sejahtera atas kita semua. Kiranya kasih Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memenuhi kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita, khususnya sepanjang hari ini. Sebelum kita sama-sama belajar, sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian berikut ini bersama-sama. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar kami, Tuhan Yesus, untuk mengerti rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami, ya Tuhanku, untuk kami memahami setiap jalan-jalan yang harus kami tempuh setiap hari. Banyak yang tidak kami pahami,
Tapi yang kami mau lakukan adalah percaya bahwa Engkau pasti menuntun, Engkau pasti menyertai, Engkau Allah kami Immanuel yang tidak mungkin meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami boleh memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Pagi ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ingin diperkaya, kami ingin kehidupan rohani kami semakin maju, semakin meningkat, semakin mengenal Engkau, Allah yang boleh kami panggil Bapa. Urapi kami Tuhan, baik yang berbicara maupun mendengarkan, mendapatkan penyingkapan semua daripada-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan melalui penyampaian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaimana perjalanan kehidupan Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian selama 1 minggu yang lalu? Apakah hari-harinya menyenangkan? Atau hari-harinya kelabu? Atau ya beginilah, udah beginilah hari-harinya. Bagaimana Bapak Ibu memandang? Ya, setidaknya seminggu yang lalu kita jalani. Ya, sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya sharing tentang apa yang saya alami beberapa hari yang lalu. Ya, Senin minggu yang lalu, istri saya rawat inap. Ya, untuk pengobatan selama beberapa hari. Dan di situ saya ketemu dengan suami dari teman lama saya waktu SMA. Saya ketemu, saya nggak sempat tegur karena saya nggak ketemu sama istrinya. Ya, dengan suaminya ini saya nggak terlalu kenal, yang sakit itu suaminya, jadi saya nggak sempat ngobrol. Hari pertama nggak ketemu, ya, hari kedua juga nggak ketemu. Ya. Nah, tapi pada malam itu, Selasa malam atau Rabu malam, kayaknya Selasa malam. Nah, Selasa malam, malam-malam saya ke kamar mandi, kemudian pulang dari kamar mandi menuju ke bednya istri saya di ruangan yang lain. Saya melewati kamar, ya, melewati ruangan dari suami teman saya ini, ya. Dan sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Dari luar saya bisa melihat bed dia karena bed dia dekat pintu. Dan saya yakin dari dalam, dari bed dia juga dia bisa melihat orang yang keluar masuk. Dan tanpa disangka kami bertatap mata, beradu pandang. Saya melihat dia, dia melihat saya, dan saya melihat matanya itu hitam semua. Saya melihat seorang laki-laki yang sedang di bednya gitu tidur, matanya hitam semua. Ini kenapa? Tapi karena itu udah malam, ya, udah hampir tengah malam, saya putuskan saya terus berjalan menuju kamar istri saya. Ya, saya di situ. Saya pikirkan, saya renungkan. Nah, besok paginya saya bicara sama istri saya itu, kemarin ya teman itu begini, matanya saya lihat aneh sekali. Jangan-jangan akan ada terjadi sesuatu. Ya, nah bener aja dari grup SMA. Ya, karena istrinya itu teman waktu SMA, saya dapat kabar, ya, suaminya ini meninggal. Ya, pagi-pagi mereka pulang, nah siangnya saya dapat kabar seperti itu, meninggal. Ya. Waktu itu apa yang saya rasakan? Saya merasakan, saya melihat hari-hari itu kok kayaknya saya seperti ada dorongan untuk ngobrol, ada dorongan untuk sebenarnya ada dorongan untuk menceritakan Yesus sama dia. Tapi karena saya melihat dia kepayahan, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan manusia lain yang ada pada saya yang membatalkan niat itu. Sampai akhirnya dia meninggal. Di situ saya berpikir. Dan saya minta ampun, Tuhan, ampuni saya kalau ternyata itu Roh Kudus yang berbicara supaya saya menceritakan kebenaran. Tapi sampai akhirnya dia menghembuskan nafas, saya nggak ngomong apa-apa. Saya minta ampun, ajari saya supaya kesempatan yang berikutnya saya bisa lebih peka, pakai aku untuk menjadi alatmu. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, melalui pengalaman itu saya ingin membagikan firman pada pagi hari ini. Apakah kekristenan masih bisa menjadi jawaban? Di dunia yang begitu dinamis, di dunia yang begitu banyak perubahan-perubahan ini, apakah kekristenan
masih bisa menjadi jawaban. Lebih jauh lagi kita mau merenungkan bagaimana posisi gereja. Bagaimana posisi gereja di tengah hiruk pikuk dunia ini? Seperti apa kita melihatnya? Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak kita akan berbicara tentang gereja, tapi sebelum bicara lebih jauh, saya mau mengajak kita melihat diri kita sebagai bagian dari suatu gereja. Karena kalau kita melihat kita ada di luar, kita akan jadi penonton aja. Kita akan ada tindakan apa-apa. Lebih jauh dari penonton, kita jadi komentator. Ya, padahal bukan itu fungsi kita. Setiap kita harus berperan di gereja, di tubuh Kristus, apapun itu peranannya. Peranan yang tentu saja lebih dari sekedar penghangat dinginnya bangku-bangku gereja. Lebih dari itu aja dong, Bapak Ibu. Kita harus punya peranan. Seperti apa peranannya itu? Mari kita sama-sama belajar dari gereja mula-mula, pada jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul diawali dengan satu janji, penuguhan bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang dijanjikan itu akan diterima oleh kita orang-orang percaya. Ya, kemudian ada cerita tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Ya, disaksikan oleh murid-murid yang ngeliatin Tuhan Yesus naik. Sampai akhirnya ada malaikat yang berkata, seperti Tuhan Yesus naik, demikian juga dia akan turun nanti kelak pada kedatangannya kembali. Ya, kemudian murid-muridnya pulang. Ya, mereka mengingat perintah untuk menunggu. Ya, mereka di satu ruangan, mereka berdoa, mereka bahkan mencari pengganti Yudas. Ya, murid yang sudah mati itu, ya, sampai akhirnya terjadilah peristiwa besar yang tercatat di Alkitab pada suatu hari, yaitu pada saat peringatan Hari Pentakosta. Terjadi suatu peristiwa besar di mana dikatakan waktu semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bayangkan, semua orang percaya, semua yang mengaku Yesus berkumpul di satu tempat. Ya, berkumpul di satu tempat, maka terjadilah. Orang melihatnya seperti lidah-lidah api. Ya, Roh Kudus tercurah, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak biasa mereka ucapkan setiap hari. Ya, respon yang melihat macam-macam. Bahkan ada yang bilang, itu mah orang-orang mabuk. Ya, nggak perulah diperhatikan. Ada yang pro, ada yang kontra. Sampai akhirnya Rasul Petrus bangkit dan berkata, ya, dia bilang, Bapak Ibu, waktu baru menunjukkan jam 9 pagi, mana mungkin mereka mabuk. Ya, apa yang terjadi ini adalah penggenapan dari kitab suci. Itu yang Petrus katakan. Petrus melanjutkan khotbahnya. Sampai di hari khotbah dia menyatakan dengan tegas bahwa Yesus yang telah disalibkan itu, dialah Tuhan, dialah Kristus, dialah juru selamat kita. Itu khotbah yang Petrus lakukan. Bapak Ibu, yang perlu kita cermati pertama-tama di sini adalah sebelum Petrus berkhotbah, mereka berhari-hari berdoa terus. Mereka mendekatkan diri sama Tuhan. Ya, termasuk saya yakin dan percaya doa Petrus untuk pada kesempatan ini. Dalam berkhotbah apa yang harus disampaikan? Ya, seperti apa yang harus disampaikan? Khotbahnya ini saya yakin gak lama lah, beberapa menit, mungkin beberapa jam mungkin. Tapi berapa lama mereka berdoa? Alkitab mengatakan berhari-hari. Mereka berhari-hari berdoa, berkhotbah beberapa waktu. Terbolak-balik sama kita ya. Kita berdoa sebentar aja, untuk berkhotbah bisa berhari-hari berjam-jam. Ya, ini udah terbolak-balik Bapak Ibu. Tapi yang benar seharusnya ya seperti ini. Tetap kita back to the Bible, berdoa. Kita berdoa minta tolong Tuhan perlengkapi kita. Jika tugas kita untuk berdoa menyampaikan firman. Tapi jika kita mendengarkan juga tetap kita berdoa, Tuhan singkapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita bisa melihat jauh. Bukan hanya sekedar si pengkhotbah, tapi isinya yaitu firman-Nya itu. Ya, mari kita baca
firman Tuhan pagi ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pesan penting pertama dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini adalah bertobatlah. Saya percaya yang namanya pertobatan itu bukan perbuatan satu kali seumur hidup. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam kedagingan. Kita bisa berdosa, tapi jangan hidup dalam dosa. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Waktu kita terima Tuhan, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita masih bisa berdosa? Tentu saja masih. Kita bisa berdosa, tapi kita bisa untuk tidak tinggal dalam dosa. Ini beda, Bapak Ibu. Ya. Contoh, misalnya, ya, saya punya pengalaman sebagai seorang pencuri. Ya. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin bertahun-tahun pengalaman saya adalah mencuri. Kemudian saya bertobat. Ya. Waktu bertobat kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, pengetahuan itu tidak otomatis membuat kita lupa dengan dosa kita yang lama. Enggak. Sekalipun kita udah bertobat, dosa yang lama itu masih mengintai. Kita ingat, bahkan itu tiba-tiba datang. Ada keinginan untuk mencuri lagi. Kalau kita mencuri lagi, itu namanya hidup dalam dosa. Tapi ketika keinginan itu timbul, Bapak Ibu coba peka, pasti kita diperingati. Ada Roh Kudus yang bicara, jangan. Diingetin. Ya. Timbul dalam pikiran tapi tidak kita buahkan dalam perbuatan, dalam tindakan, ya kita nggak berdosa di situ. Ya. Kita diingatkan, kita bisa berdosa tapi jangan tinggal dalam dosa. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Bertobat, lakukan pertobatan. Ini pesan yang penting yang dikatakan oleh Petrus. Kemudian pola tentang pertobatan. Pertobatan yaitu sederhananya adalah berbalik dari jalan yang lama. Itu pertobatan Bapak Ibu. Kita sadar bahwa waktu-waktu yang lalu kita berjalan di jalan yang salah. Kemudian kita sekarang berbalik 180 derajat, meninggalkan jalan yang lama, artinya meninggalkan manusia lama menjadi manusia yang baru. Itu bicara pertobatan. Nah, kalau di sini dibicarakan itu ada polanya. Ada polanya. Pertobatan itu di celebrate ya, ditandai, dirayakan dengan apa? Dengan baptisan, ya. Dengan baptisan. Di sini dikatakan baptisan tidak ada penundaan. Kalau ada kesempatan langsung ya lakukan baptisan
untuk menandakan pertobatan yang sudah terjadi. Ya. Bertobat, dibaptis. Lalu Petrus mengatakan tadi apa? Maka dosamu diampuni. Setelah dosa diampuni, terima karunia Roh Kudus. Itu polanya, Bapak Ibu. Pola hidup gereja mula-mula yang adalah pola hidup jemaat mula-mula, dan itu juga tetap Bapak Ibu harus jadi pola hidup kita, ya. Alkitab ini menceritakan banyak peristiwa yang tetap up to date, yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita bisa menjalani hari-hari kita. Jadi kita bertobat memberikan diri dibaptis, ya, dosa kita diampuni, lalu kita terima karunia Roh Kudus untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan. Ya. Itu perkataan perkataan Allah melalui khotbah Petrus, ya. Words-nya, perkataannya. Kemudian work-nya, ya, tindakannya apa? Dikatakan tadi di ayat berikutnya, di ayat 41 dan 42. Setelah dibaptis, yaitu orang yang kira-kira bertambah 3.000 jiwa itu, di ayat 42 dikatakan mereka bertekun, ya. Work-nya apa? Bertekun dalam pengajaran, belajar, ya. Baptisan itu bukannya akhir, justru itu awal. Belajar, mengejar perkenanan Tuhan, mencoba mengenal seperti apa, ya. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini polanya. Ini pola hidup jemaat mula-mula yang harus juga jadi pola hidup kita. Di sini Bapak Ibu ada 4 hal, ya. Ada 4 hal di ayat ini yang harus selalu kita ingat, yang selalu kita jadikan pegangan ketika kita menjalani kekristenan tadi, ya. Jangan sampai ada peluang, ada gerakan dari Roh Kudus yang kita lewatkan begitu aja, kita nggak bisa tangkap. Ada 4 hal yang harus kita cermati melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, mereka menjadi pelaku firman. Mereka melakukan apa yang diperkatakan, ya. Mereka belajar dan mereka melakukan, ya, God's words and God's work. Itu yang mereka lakukan, ya. Lalu yang kedua, berbagi kehidupan. Ini yang dahsyat, Bapak Ibu. Berbagi kehidupan. Jemaat mula-mula, ya, di ayat 44, nggak tahu bagaimana Bapak Ibu membaca Kisah Rasul 2 ayat 44. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow, ini gimana ya? Itu mah cerita zaman dulu, Pak. Sekarang mah enggak. Mungkin enggak orang Kristen, orang percaya sekarang bisa mengatakan kepunyaan kita adalah kepunyaan bersama? Bisa enggak kita hidup lagi seperti gereja mula-mula, hidup dengan pola seperti ini? Mereka saling berbagi, Bapak Ibu. Ya, di ayat 45 dikatakan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saling peduli, ya, saling berbagi. Ini yang terjadi di jemaat mula-mula. Setelah tadi yang pertama, mereka menjadi pelaku firman, mereka belajar merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku. Dalam bentuk apa? Yaitu yang kedua, saling berbagi. Saling berbagi kehidupan. Gereja adalah tempat yang paling tepat untuk berbagi. Bapak Ibu, ketika kita masuk gereja, si A masuk gereja dengan pola pikir begini. Saya akan beribadah hari ini dan saya akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Saya mau melihat saya akan dapat apa hari ini. Itu konsepsi A. Tapi si B datang ke gereja, saya mau melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Saya mau melihat apa yang saya bisa berikan dalam gereja, dalam pekerjaan Tuhan hari ini. Itu beda, Bapak Ibu. Ada orang yang berpikir apa yang akan saya terima. Ada juga yang berpikir apa yang dapat saya berikan. Yang dapat saya berikan tidak semata-mata bicara tentang uang. Kita bicara berikan perhatian, berikan waktu dalam pelayanan, ibadah boleh berjalan dengan baik, kita jadi pelayan-pelayan yang baik. Bapak Ibu, saudaraku, tidak semua orang terpanggil untuk menjadi pengkhotbah. Enggak semua orang harus jadi pendeta. Tapi semua orang bisa mengambil peranan dalam gereja tubuh Kristus. Ya. Ada yang bisa jadi pemimpin pujian,
Ada yang jadi kolektan, ada yang jadi multimedia, atau bahkan ada di bagian yang orang bilang cuman gitu-gitu aja, penerima tamu, ya. Di mata orang lain, di mata manusia mungkin pekerjaannya gitu-gitu aja, sederhana. Tapi kalau kita punya sikap hati yang baik, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itu bentuk pelayanan yang terbaik, Bapak Ibu. Biarin manusia mau ngomong A, ngomong B, tapi kalau kita serahkan setiap kesempatan untuk pelayanan kepada Tuhan, itu akan jadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saling berbagi, ya. Gereja menjadi tempat yang paling tepat untuk bisa saling berbagi. Lalu yang ketiga, mereka merayakan bersama. Saling memecah roti, ya, merayakan bersama, ya. Ya mungkin tampaknya hari-hari ini, ya di masa pandemi ini, makan-makan bersama itu ya secara bijak lah. Nggak kita lakukan dulu. Kalaupun kita bisa menikmati makan bersama, makan perjamuan bersama kan bisa sekarang kita lakukan melalui Zoom atau melalui ibadah online. Tapi untuk kopi darat di Indonesia ini saat ini perlu kita hati-hati dalam melaksanakannya. Di beberapa tempat ada yang sudah melakukan ibadah terbuka dan pelayanan-pelayanan yang lain. Tapi saat ini di kita perlu lebih bijak. Kita juga mendengarkan instruksi dari pemerintah. Lalu yang terakhir, yang keempat dikatakan apa? Mereka berdoa. Mereka berdoa. Diawali dengan berdoa, lalu Petrus berkhotbah, lalu mereka hidup, dan yang keempat dikatakan lagi berdoa. Doa tetap menjadi nafas kehidupan orang percaya. Ya, itu yang menjadi pola. Ya, pola gereja mula-mula dihidupi oleh pola jemaat mula-mula, dan itu juga harus jadi pola kita setiap orang Kristen. Supaya kekristenan itu bisa menjadi jawaban. Supaya kekristenan itu bukan bicara tentang duduk di gedung gereja aja, Bapak Ibu. Kristen harus bisa menjadi jawaban buat dunia ini. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Rasul 2 di ayat yang terakhir mengatakan suatu kondisi, ya, yang menjadi kerinduan kita juga. Ya, dikatakan apa? Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terjadi multiplikasi, pertambahan jumlah jemaat. Bukan kita yang cari, dikatakan di ayat ini Tuhan, ya. Tuhan yang menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Bukan memindah-mindahkan domba. Dulu bergereja di A, sekarang ke B, besok ke C, nanti ke D. Enggak. Dari yang tidak percaya menjadi percaya. Pertambahannya orang-orang seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi menarik adalah inti perenungan pagi hari ini, Lukas secara penulis kitab Kisah Para Rasul ini menuliskannya ini secara brilian, ya. Baik sekali dia memberikan penekanan, ya. Penekanan sebagai refleksi rancangan Allah, God's design bagi gereja. Lukas menuliskannya, dia melihat Alkitab secara keseluruhan dari perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Dia melihat, dia menarik benang merahnya. Dia di sini menuliskannya mulai dari pertobatan sampai akhirnya jumlah ditambahkan. Ini apa nih? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Alkitab dari perjanjian lama? Di Kejadian 1 kita melihat kisah penciptaan. Kisah penciptaan, kemudian Allah memberikan satu pesan. Satu pesan, ya, di Kejadian 1 ayat 28. Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Ya, pesan kepada manusia pertama, ya. Pada Adam dan Hawa pesannya seperti itu. Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Ini kan grand design, ya, penciptaan Allah. Ya, tapi kita tahu ceritanya, kemudian di Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa, mereka dibuang dari taman itu, ya. Lalu Allah mau melakukan katakanlah pembaharuan, ya. Setelah Adam dan Hawa gagal
untuk melaksanakan janji itu, dia melihat orang yang lain. Siapa? Nuh, ya. Kemudian Allah mengatakan hal yang senada juga kepada Nuh. Di Kejadian 6 diceritakan, ketika Allah melihat manusia itu makin banyak, tapi makin banyak juga kejahatan mereka. Makin berdosa manusia itu. Sehingga dia bilang, saya akan memusnahkan. Sehingga kita tahu ceritanya, terjadilah air bah. Ya. Setelah air bah itu turun, kemudian surut, dan dia berjanji sama Nuh. Janjinya itu bertambah banyak, ya, bertambah banyaklah. Sama ya, senada ya. Setelah janjinya yang diucapkan kepada Adam, ya, Adam gagal, diucapkan lagi sama Nuh, ya, bertambah banyaklah. Oh, ini grand design-nya untuk bertambah banyak, untuk bertambah banyak. Tapi kemudian kita tahu ceritanya, Nuh juga tidak berhasil memenuhi ini. Sampai ada tokoh yang berikutnya, ya, siapa itu? Abraham. Janji Allah kepada Abraham untuk menjadikan bangsa yang besar, ya. Pesan-pesannya senada, ya, sama. Kemudian kalau di pembacaan kita tadi di Kisah Rasul, Lukas juga menuliskan jumlah mereka bertambah banyak, ya. Dari sini bisa ditarik satu benang merah bahwa rancangan Allah dari semenjak awal, yaitu Adam dan Hawa, sama Bapak Ibu, saudaraku sekalian, dengan rancangannya kepada gereja. Yaitu apa? Supaya gereja bisa menjadi bertambah banyak, bukan untuk buat kemasyuran manusia, ya, bukan untuk usaha kita, bukan untuk keperluan kita, tapi pertambahan banyaknya dikatakan apa? Di Kisah Rasul 2 ayat yang terakhir, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini senada dengan amanat agung. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah, ajarin mereka. Itu kan yang Tuhan Yesus bilang, ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, pertambahan jumlah itu, itulah grand design dari Allah, ya. Gereja harus bertambah. Kekristenan itu maju dalam sejarah dibuktikan dengan pertambahan gereja, kemajuan gereja. Tapi sekali lagi bukan tentang mindah-mindahin orang percaya dari satu gereja ke gereja berikut, enggak. Tapi dari orang yang belum diselamatkan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Jadi pesannya itu Bapak Ibu, bertambah banyak sampai tiba harinya nanti. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dia akan menanyakan, akankah aku menemukan iman di muka bumi ini? Jadi Bapak Ibu, melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, ya, pesannya sangat jelas. Ayo kita terlibat dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Kita harus melihat ketika kita bicara tentang gereja, kita melihat bahwa kita ada di dalamnya, kita bagiannya. Kita bukan berdiri di luar sebagai penonton, tapi kita di dalam. Mengambil peranan, mengambil bagian sekecil apapun itu. Ambil bagian dalam pelayanan Bapak Ibu. Berikan apa yang kita bisa kasih. Jangan bertanya apa yang bisa saya dapat. Saya kan udah dari Senin sampai Sabtu kerja, pusing, capek. Minggu saya mau duduk manis, dengerin lagu yang enak, dengerin khotbah yang enak untuk bisa bobo. Enggak kan? Tapi apa yang bisa kita kasih supaya tubuh Kristus ini maju, tubuh Kristus bisa berkembang? Itu yang akan saya tinggalkan sebagai perenungan buat Bapak, Ibu, saudaraku sekalian. Apa yang bisa kita kasih, yang bisa kita berikan kepada gereja sebagai tubuh Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan tentang kehidupan gereja mula-mula, kehidupan jemaat mula-mula, yang juga boleh menjadi kehidupan kami sekarang. Kami boleh bertobat dari jalan-jalan kami yang keliru. Ya, kami berikan diri dibaptis. Lalu dosa-dosa kami yakin dan percaya Engkau hapuskan. Dan kami mau terima karunia Roh Kudus itu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, tarik kami untuk ambil bagian dalam gereja, tempat kami bertumbuh, sekecil apapun itu peranannya. Tuhan Yesus, urapi kami. Tolong ya Allah Bapa. Demikian juga gereja-gerejamu dimanapun berada. Entah teknisnya secara online, entah teknisnya secara onsite.
Nama Tuhan Yesus saja yang harus dipermuliakan melalui setiap ibadahnya. Pagi hari ini kami berdoa, kami bersyukur kalau COVID ini sepertinya ada sedikit penurunan, mulai mereda. Kami tetap berdoa buat hari-hari depan supaya khususnya rakyat Indonesia tetap disiplin menjalankan prokes. Tetap bagi yang belum vaksin, cari vaksin. Lakukan vaksinasi supaya bisa ada kesehatan yang baik, kesejahteraan yang baik buat kami semua. Tuhan, khusus buat nakes, tolong Engkau juga pelihara mereka, lindungi mereka Tuhan. Mereka juga boleh waspada dalam setiap pekerjaannya, berhati-hati, Engkau yang jagai, lindungi kesehatan mereka. Pemimpin bangsa kami, presiden, wakilnya, menterinya, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, tolong mereka Tuhan. Sertai langkah-langkahnya, boleh peka dengan tuntunan Tuhan, boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, kerinduan-Mu buat bangsa ini. Generasi muda bangsa ini juga Tuhan, tolong supaya mereka jadi generasi yang kreatif, generasi yang maju, generasi yang tidak melihat kesempitan ini sebagai cara untuk terpuruk, tapi kesempitan boleh mereka jadikan kesempatan untuk kreativitas, untuk berdaya cipta, untuk semakin tinggi, semakin meningkat lagi setiap harinya. Terima kasih Tuhan, urapi kami anak-anak-Mu tempat ini, boleh ambil bagian dalam pelayanan gereja, sesuai dengan panggilan-Mu masing-masing bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tutup ibadah pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang melampaui segala akal, teladan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang senantiasa menjaga melindungi hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari mulai hari ini kita rubah pola pikir kita berpikir apa yang bisa kita beri, bukan apa yang seharusnya saya dapat. Selamat menjalani hari ini, semoga hari Bapak Ibu sekalian menyenangkan, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, Tuhan Yesus dimuliakan.